Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UMY di mata kuliah Teknik Formulasi dan Produksi Biofarming tentang pupuk hayati asola bersama saya Insinyur Agung Astuti MSI. Ada 4 pokok bahasan dalam perkuliahan ini, yaitu yang pertama kita pelajari sifat asola, kemudian yang kedua formulasi dan produksi pupuk hayati, yang ketiga produk pupuk asola dan aplikasi, yang keempat pengembangan produk asola, pupuk asola. Apa saja penjelasan dari masing-masing pokok bahasan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Apa itu bioprospecting? Bioprospecting adalah suatu kegiatan koleksi, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya genetik dan biologi secara sistematis guna mendapatkan sumber-sumber baru senyawa kimia, gen, organisme, dan produk alamiah lainnya untuk tujuan ilmiah dan atau komersial. Tahapannya meliputi yang pertama eksplorasi dari sumber daya alam, yang kedua penelitian dasar, yang ketiga melakukan penelitian terapan, kemudian pengembangan produk, yang kelima produksi, yang keenam adalah pemasaran, yang ketujuh distribusi. Tahap 1 dan 3 telah kita pelajari di mata kuliah TIPA. Maka pada mata kuliah TFPB ini kita bisa perdalam pada tahapan 5 dan 7. Adik-adik mahasiswa, jika kita ingin mengembangkan suatu asola yang teruji potensinya menjadi suatu produk pupuk hayati, maka kita harus mendalami sifat-sifat dari asola tersebut agar bisa dikondisikan selama diproduksi, pengemasan hingga distribusi, sehingga kemampuannya tetap aktif sampai diaplikasikan. Sebagaimana kita pelajari di TIPA, maka asola merupakan asosiasi antara Anabaena spesies dengan tanaman paku yang mengandung gen NIF sehingga mampu menambat N 30-60 kg per hektar dalam waktu 30 hari. Pertumbuhan asola dipengaruhi oleh air merupakan syarat mutlak. Temperaturnya 20-35 derajat Celcius, pH-nya optimum 4,5-7, namun dapat tumbuh di tanah masam. Perlu unsur P, jika kekurangan akan mengecil kemerah-merahan. Perkembangbiakannya bisa melalui vegetatif atau spora. Tahapan membuat produk pupuk hayati meliputi 1 perbanyakan, lanjut dengan produksi massal, pengemasan dan labeling, standarisasi SNI, dan pemasaran. Tahapan perbanyakan asola adalah 1, pembuatan stok asola dari bak plastik berisi tanah setebal 35 cm dan diberi air 15 cm. Yang kedua, menebarkan bibit asola ke dalam bak, kemudian dipupuk dengan disemprot SP36 tiap 2 hari sekali selama 1 minggu. Selanjutnya perbanyakan asola di kolam 1 x 1 meter persegi, yaitu menebar asola stok tadi, kemudian dipelihara dengan penyemprotan SP36 selama 20 hari. Kemudian asola siap dipanen, dikemas, dilabel dengan merek dagang, bahan aktif, komposisi, fungsi atau manfaat, kemudian aturan pakai, diproduksi oleh siapa, kadaluarsanya kapan, berat atau volumenya berapa, izin produksi, dan distandarisasi dengan pengujian. Standarisasi pengujiannya ini meliputi 1, laju pertumbuhan asola, yang 2, berat biomasa asola, yang ketiga variabel agronomis. Setelah aplikasi pada tanaman, bisa luas daun, berat kering, dan lain sebagainya. Adik-adik mahasiswa, bentuk produk asola bisa padat, ya berupa kompos, pelet, dan bisa juga cair bentuk POC. Bahan aktifnya bisa tunggal, hanya asola saja, atau bisa dicampur dengan ampas teh, ekstrak tanaman, selama fermentasi POC. Karirnya bisa tanpa carrier juga, atau bisa dengan tambahan bahan perekat, air, dan lain-lain. Kemasannya bisa dengan plastik, karung, toples, botol, ember. Sedang labelingnya harus mengandung nama atau merek dagang, kemudian bahan aktif, komposisinya apa, kemudian fungsi atau manfaatnya.
aturan pakai diproduksi oleh siapa, kemudian kapan kadaluarsanya, berapa berat dan volumenya, ada izin produksi, dan dosis aplikasi itu sekitar 200 sampai 500 gram azolla dicampur ke dalam tanah seluas 1 meter persegi. Efektivitasnya dapat menghemat urea 50 sampai 100 kg per hektar. Adik-adik, banyak produk serupa yang telah beredar di pasaran. Silahkan direview sebagai tugas dari perkuliahan ini ya. Detail tugasnya ada di MyClass. Pengembangan produk pupuk azolla, 1. Meningkatkan produksi padi. Nomor 2, meningkatkan hasil hortikultura, selada, tomat, terong, cabai, dan lain-lain. Yang ketiga, kajian aplikasi berbentuk spora azolla. Bisa kompos segar, kompos kering, kemudian peletisasi kompos, aplikasi pada padi, azolla, itik, dan ikan. Adik-adik semuanya, demikianlah kuliah hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.